Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi perkuliahan kali ini Bapak akan membahas tentang sistem manajemen basis data yang berkenaan dengan normalisasi. Oke, apa sih normalisasi itu? Normalisasi adalah teknik desain database yang mengurangi redundansi data dan menghilangkan karakteristik yang tidak diinginkan seperti penyisipan, pembaruan, dan penghapusan anomali. Aturan normalisasi membagi tabel yang lebih besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menautkannya menggunakan relasi. Relasi di sini bisa berbentuk foreign key ya, seperti itu. Nanti akan kita praktekkan bagaimana caranya membuat relasi-relasi ini dalam kaitannya dengan normalisasi. Kemudian tujuan normalisasi dalam SQL adalah untuk menghilangkan data yang berlebihan atau berulang-ulang dan memastikan data disimpan secara logis. Oke, bentuk normalisasi sendiri ada beberapa macam, diantaranya 1NF yakni first normal form, yaitu bentuk normalisasi pertama. Kemudian second NF yakni second normal form. Kemudian third normal form. Kemudian BCNF atau Boyce Codd normal form. Kemudian 4NF atau fourth normal form, 5NF fourth normal form, dan 6NF ya. Jadi ketika data itu memiliki masalah dengan adanya redundansi data, maka yang pertama kali dilakukan adalah normalisasi tahap pertama atau 1NF. Apabila dalam 1NF ini sudah tidak diketemukan lagi perulangan data atau redundansi atau apa ya istilahnya pengulangan data, maka dia sudah cukup satu NF atau 1NF atau first normal form. Tetapi apabila masih ditemukan perulangan data, maka perlu diulang lagi ke 2NF ya. Aturannya seperti ini. Contoh normalisasi. Ini tabel yang mengalami redundancy. Karena apa? Karena di situ ada satu kolom yang memiliki dua data ya. Satu kolom ini tabel biasa. Kemudian di situ ada ada full name, physical address, Movies rank, kemudian salutation ya. Jadi 4 kolom ini di situ terjadi redundancy data. Artinya apa? Artinya data di situ lebih dari satu. Di situ kita lihat Movies rank ya. Di situ ada Pirates of the Caribbean, Clash of the Titan, dan Robert Bill memiliki dua data juga. Dia meminjam movie Forgetting Summer sama Daddy's Little Girls ya. Seperti itu. Ini contoh tabel yang memiliki redundancy data atau perulangan data ya. Oke, next. Aturan 1NF yakni masing-masing sel di tabel berisi nilai tunggal. Jadi masing-masing rekod harus ada yang unik. Sehingga ketika tabel yang pertama tadi dinormalisasi 1NF, maka jadinya seperti ini. Jadi full name-nya seperti itu, full name Jen Jones, dia menyewa dua movie ya, dua film ya. Dua film ini dipisah dalam row yang berbeda ya. Demikian pula Robert Bill, dia menyewa dua film yang berbeda, maka dibuatkan dua row yang berbeda agar nanti dalam database kita ini tidak terjadi redundancy. Oke. Ini kelihatannya aturan 1NF ini masih ada perulangan. Apa itu? Kalau kita lihat di situ ada salutation ya, salutation. Ya. Salutation itu di situ ada MS, Janet Jones itu ada MS, kemudian Robert Bill itu MR ya, Mister. Nanti kalau datanya ya ada yang lain, misalkan ada perempuan yang lain yang menyewa film ini, maka dia gelarnya MS juga ya. Maka mungkin nanti salutation itu perlu dipisah ya. Nah,
sebelum kita lanjut ke 2NF, kita harus memahami apa itu kunci dalam SQL. Mungkin kita di kuliah sebelumnya sudah dijelaskan apa yang namanya kunci ya. Key dalam SQL adalah nilai yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan dalam tabel secara unik ya. SQL key adalah satu kolom atau kombinasi dari beberapa kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi baris atau tupel secara unik dalam tabel. Kunci SQL digunakan untuk mengidentifikasi informasi duplikat dan juga membantu membangun hubungan antara beberapa tabel dalam database ya. Jadi juga berfungsi key ini untuk mengurutkan data ya, mengurutkan baris ya. Oke, next. Nah, sedangkan primary key adalah kunci utama, yaitu kolom tunggal yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan database secara unik. Jadi primary key ini sifatnya harus unik, dia nggak boleh sama dengan yang lain, tidak boleh nol ya. Kemudian nilainya jarang diubah dan harus diisi ketika pertama kali kita memasukkan record ya. Sedangkan composite key adalah kunci utama yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan secara unik ya. Salah satu contoh nih tabel tadi ini, maka bisa dibuatkan composite key. Composite key-nya itu Pak, dari Robert Peer sama alamatnya, nama sama alamatnya bisa dibikinkan kunci yang unik. Nah, seperti itu. Kemudian aturan 2NF, ya ini jelas harus memenuhi kriteria 1NF. Kunci utama kolom tunggal yang tidak bergantung secara fungsional pada subset manapun dari relasi kunci kandidat. Ya. Oke, ini hasil normalisasi 2NF-nya adalah seperti itu. Nah, jadi kita buatkan data membership yang namanya isinya membership ID, full name, kemudian physical address, salutation ya. Kemudian dari tabel itu akhirnya bisa didapatkan membership ID dan Movis rank. Jadi membership ID itu siapa? Janet Jones 1 ID-nya kan. Movie yang dipinjam itu 2 movie ya, Pirates of Caribbean sama Clash of Titan. Sedangkan Robert Peel itu membership ID-nya 2 dan movie yang disewa juga 2. Ya, apakah dari sini masih terjadi pengulangan lagi? Kayaknya terjadi pengulangan lagi nih ya. Kalau kita lihat di kolom Movis Rent, di situ ada pengulangan data. Ini apa? Clash of the Titan ya. Itu ada dua nilai. Artinya apa? Itu masih bisa dipecah lagi ya. Ya. Kemudian dipecah menjadi normalisasi ketiga, tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional transitif ya. Maksudnya itu ini apa? Kalau kita kembali ya, kalau kita lihat, kalau misalkan Clash of the Titan itu dirubah, maka harus yang atasnya juga berubah ya, harusnya seperti itu. Nah, kemudian hasil normalisasi 3NF ya ini seperti itu. Dia dipecah berdasarkan salutation ya. Salutation ada 4 row ya, di situ ada Mr. MS, MRS ya. Ini kayaknya datanya masih bisa dipecah lagi ya. Kalau kita lihat di tabel yang membership ini ya. Membership ID, Movis Rented itu masih bisa dipecah. Tadi yang dipecah dari salutation ya, salutation dipecah jadi seperti ini ya. Ya, ini BCNF, Boyce Code Normal Form. Ya. Ketika database berada dalam normalisasi ketiga, tetap saja akan terjadi anomali jika memiliki lebih dari satu kandidat key. Nah, ini juga terjadi anomali ini karena apa? Di situ ada pengulangan data ini, office rank masih ada ya. Nah, maka
Jika tidak ada contoh table database yang berisi dua atau lebih data independen dan multi-nilai yang menggambarkan entitas yang relevan, maka ia berada dalam bentuk normal keempat. Jadi maka diturunkan sampai dia ini tidak mengandung multi nilai lagi ya, seperti itu. Nah ini lagi nih, mungkin kolomnya banyak banget ya, dipecah-pecah, tapi ternyata dia ada ketergantungan terhadap tabel yang lainnya itu tinggi, maka perlu didekomposisi lagi sehingga redundancy itu tidak terjadi gitu ya. Tapi ini fifth normal form ini itu sangat jarang terjadi ya. Oke, next. Ya, sedangkan 6NF sendiri masih diperdebatkan oleh para ahli ya, dia perlu ada apa tidak ya. Oke. Ya, kesimpulannya, perencanaan basis data sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem manajemen basis data yang memenuhi persyaratan data sistem perusahaan. Normalisasi dalam DBMS adalah proses yang membantu menghasilkan sistem basis data yang hemat biaya dan memiliki model keamanan yang lebih baik. Ketergantungan fungsional adalah komponen yang sangat penting dari proses normalisasi data. Sebagian besar sistem basis data adalah basis data yang dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga dalam DBMS. Kunci utama yang diidentifikasi secara unik adalah catatan dalam tabel dan tidak boleh nol ya. Jadi primary key. Kunci asing membantu menghubungkan tabel dan mereferensikan kunci utama. Kunci asing yang dimaksud ini adalah foreign key ya. Oke. Oke, itu saja materi teori dalam perkuliahan kali ini. Nanti kita akan praktek bagaimana mengimplementasikan masalah tadi ke dalam model database yang sesungguhnya.